Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulianti, NIM 1905836. Nah, di sini saya akan memaparkan penjelasan soal mengenai FPB dan KPK pada bagian 3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan FPB dan KPK terlebih dahulu. Nah, FPB itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Bilangannya terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Sedangkan KPK adalah pelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, bilangannya terkecil di antara pelipatan-pelipatan persekutuannya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apabila bilangan genap antara 110 sampai 120 dan sebuah bilangan ganjil antara 80 sampai 90. Lalu tentukanlah FPB antara kedua bilangan tersebut dengan menggunakan minimal dua cara. Oke, nah di sini saya akan mengambil bilangan genapnya, yaitu angka 114. Dan bilangan ganjilnya yaitu 87. Nah, untuk cara yang pertama saya akan menggunakan pohon faktor. Untuk cara pengerjaannya, mari kita tentukan yang angka 114 terlebih dahulu. Nah, karena bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, angka yang bisa membagi 114 ini adalah angka dari bilangan prima 2, maka kita gunakan buat tersebut. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 57. Lalu 57 kita bagi lagi dengan bilangan prima 3, maka hasilnya 19. Nah, karena 19 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lagi, maka kita sudah mentok di angka 19. Lalu selanjutnya kita kerjakan yang 87 ini. 87 dibagi dengan bilangan prima 2 tidak bisa, lalu kita akan membaginya dengan bilangan prima 3. 87 dibagi 3 hasilnya yaitu 29. Karena 29 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lagi, maka kita sudah mentok di sini. Ini sebagai faktornya. Nah, jadi faktor dari 114 adalah 2, 3, dan 19. Faktor dari 87 adalah 3 dan 29. Lalu kita menentukan FPB-nya. Nah, menentukan FPB-nya, carilah faktor yang sama dari kedua bilangan ini dan pangkatnya terendah. Karena bilangan yang sama di sini adalah angka 3, maka jadi FPB dari 114 dan 87 adalah 3. Jadi FPB dari 114 dan 87 adalah 3. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua dengan menggunakan metode tabel. Nah, dalam metode tabel, kata kuncinya untuk FPB adalah perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Sedangkan untuk KPK adalah perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semuanya menjadi angka lebih. Nah, pembagi dari 114 dan 87, kita cari dulu untuk yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Kita coba oleh bilangan prima 2. 114 dibagi 2 bisa, namun 87 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa berarti diganti oleh bilangan prima 3. 114 dibagi 3 bisa, 87 dibagi 3 bisa. 114 dibagi 3 adalah 28. 87 dibagi 3 hasilnya 29. Karena 114 dan 87 ini tidak bisa dibagi oleh angka bilangan prima lagi, jadi 3 ini sebagai FPB. Nah, jika ingin meneruskan ke KPK bisa, karena KPK itu tidak perlu harus semuanya bisa membagi. Nah, jika ingin mencari KPK bisa, karena KPK itu
8 dibagi 2 bisa hasilnya 19. 29 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap saja 29. Lalu karena angka 19 dan 29 ini tidak bisa dibagi oleh bilangan prima yang adalah 19, maka 19 dibagi lagi sama angka 19, hasilnya 1. Lalu 29 dibagi 19, kita tulis tetap 29. 1 dibagi 29, hasilnya kita tulis saja 1. 29 dibagi 29, hasilnya 1. Oke, kita lanjut ke bagian B. Di sana ada 3 orang sahabat yang bernama Ali, Ira, dan Ria berencana liburan pada akhir Ramadan ke Pulau Bali dengan biaya 4.900.000 rupiah per orang. Ari bisa menabung 2 hari sekali, Ira 5 hari sekali, sedangkan Ria seminggu sekali. Hari pertama mereka menabung bersamaan adalah tanggal 1 September. Pada tanggal berapakah mereka bertiga menabung pada hari yang sama? Lalu berapakah nominal uang yang harus masing-masing agar pada hari ketika mereka menabung secara bersama-sama uang mereka sudah cukup? Di sini bisa diketahui biaya untuk Pulau Bali itu lalu Ari bisa menabung 2 hari sekali. Ira bisa menabung 5 hari sekali. Dan Ria bisa menabung 5 hari atau 10 hari sekali. Nah, untuk yang ditanyakannya adalah tanggal berapakah mereka akan menabung bersama. Lalu yang kedua, berapa nominal uang yang harus ditabung masing-masing agar pada hari tanggal 20 cukup. Oke, kita jawab dulu bagian yang kedua. Nah, tanggal berapakah mereka akan menabung bersama? Karena di situ ada kata kunci bersama, berarti yang ditanyakan itu KPK. Nah, KPK dari 2, 5, dan 7 itu adalah 70. Karena mereka menabung di tanggal 1 September, lalu ditambah 70 hari. Jadi 71 hari. Karena bulan September itu sampai tanggal 30, maka 71 hari dikurangi 30 September sama dengan kita 41 hari lagi. Nah, setelah bulan September ada bulan Oktober. Karena bulan Oktober pada tanggal 31, jadi 41 hari dikurangi 31 Oktober sama dengan 10 hari lagi. Nah, setelah bulan Oktober ada bulan November. Karena tinggal 10 hari lagi, maka tanggal 10 November. Jadi hasilnya mereka akan menabung secara bersama-sama pada tanggal 10 November. Lalu kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa nominal uang yang harus ditabung masing-masing. Nah, uang masing-masing yang akan ditabung dari biaya 4.900.000 rupiah per orang adalah, nah di sini ada Ali. Karena itu menabung setiap 2 hari sekali. Karena tadi katanya 70, jadi dibagi 2. Dengan dilakukan 35 kali menabung. Jadi Ali menabung 35 kali. Nah, untuk mencapai biaya 4.900.000, maka 4.900.000 dibagi 35 kali menabung. Jadi Ari kalau setiap menabung itu harus 140.000. Lalu ada Ira. Ira menabungnya setiap 5 hari sekali. Karena KPK 10 dibagi 5 hari sama dengan 14 kali
menabung. Nah, agar mencapai biaya 4.900.000 harus menabung